Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara membuat layang-layang dan juga cara bermainnya. Disimak baik-baik ya. Nah, bahan dan alat yang perlu kita siapkan untuk membuat layang-layang. Yang pertama, kantong sampah besar atau kertas kuat atau juga kain yang tipis. Yang kedua, kita siapkan 2 stik kayu atau bambu. Ukurannya masing-masing 50 cm dan 60 cm. Selanjutnya, kita siapkan benang katun minimal berukuran panjang 2,5 sampai 3 meter. Selanjutnya, kita siapkan 5-6 lembar kain atau pita digunakan untuk ekor layang-layangnya. Lalu kita siapkan lem super, selotip penutup atau elektrik, penggaris, gunting, pensil warna atau spidol ataupun kertas warna. Ini opsional ya. Selanjutnya, tahapan dalam membuat layang-layang. Yang pertama, membuat kerangka. Yang kedua, mengukur dan memotong layar. Yang ketiga, merangkai layang-layang. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu membuat kerangka. Pertama, kita buat dulu tanda salib dengan menggunakan stik. Ambil stik sepanjang 50 cm, lalu letakkan pada stik yang panjangnya lebih panjang, yaitu 60 cm, sehingga dapat membentuk tanda salib seperti gambar di samping. Nah, jika kamu ingin membuat layang-layang lebih besar, gunakan stik yang lebih panjang. Pastikan panjang stik horizontal minimal 10 cm lebih pendek dari stik vertikal. Tahap selanjutnya yaitu rekatkan kedua stik memakai benang atau lem. Balutkan benang di persilangan kedua stik 1-2 kali. Kemudian, ikat dengan simpul kecil dan gunting benang berlebih. Kamu juga bisa membubuhkan lem super pada persilangan kedua stik dan tekan sehingga melekat erat dan tidak bergerak-gerak. Nah, pastikan kedua stik membentuk sudut siku-siku di titik persilangannya. Stik horizontal harus tegak lurus dengan stik vertikal. Tahap selanjutnya yaitu buatlah taki atau lubang ataupun celah horizontal di sepanjang 2,5-5 cm pada ujung setiap stik. Gunakan gunting untuk membuat satu lubang ataupun taki di setiap ujung stik. Arah taki ini harus horizontal atau di sepanjang lebar stik. Buatlah cukup dalam supaya pas dengan benang yang akan dipakai memasang layar. Tahap selanjutnya yaitu regangkan benang pada kerangka. Nah, tahap yang kedua yaitu mengukur dan memotong layar. Tahapannya, gunakan kantong plastik, kertas, atau kain selebar 100 cm sebagai layar. Selanjutnya, rebahkan kerangka di atas layar. Lalu, jiplak garis bentuk kerangka dengan bantuan penggaris.
Selanjutnya, potong layar lebih besar 10 cm dari garis yang sudah digambar tadi. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu merangkai layang-layang. Kita lipat pinggiran layar pada kerangka dan rekatkan sampai kuat dengan lem. Langkah selanjutnya, kita pasang benang pada layang-layang. Nah, ini gambar langkah dalam memasang benang layang-layang. Yang pertama, kita buat lubang di tengah layang-layangnya. Yang kedua, kita ukur garis horizontal dari kiri ke kanan. Lalu setelah panjangnya sesuai, dimasukkan ke dalam lubang, lalu diikat di balik layang-layangnya. Setelah diikat, buat juga tali pada 3 sisi lainnya, seperti gambar nomor 5. Lalu diikat menjadi 1. Langkah selanjutnya, buat ekor dengan menggunakan benang yang tebal sepanjang 2 meter. Selanjutnya, pasang kain atau pita di ekor pada interval atau pada jarak 30 cm. Ini opsional ya, bisa dibuat dengan kreasi kalian masing-masing. Lalu hiasi layang-layang kalian dengan menggunakan spidol, kertas warna, ataupun pensil warna. Sesuai kreasi kalian masing-masing. Setelah jadi, coba kalian terbangkan layang-layang kalian di tempat yang tidak ada pepohonan ataupun tiang listrik. Cari area yang dekat dengan perairan ataupun tanah lapang seperti lapangan atau di pantai, di laut, karena biasanya anginnya bagus untuk menerbangkan layang-layang. Nah, pegang benang layang-layang dengan kuat dan berlarilah menuju arah angin. Kemudian lepaskan layang-layang ketika berlari sehingga layangan kalian akan terbawa ke atas oleh angin. Gunakan benang layang-layang untuk menjaga layang-layangnya tetap mengudara. Pasti kalian bisa kan? Nah, selanjutnya tips bermain layang-layang. Yang pertama, kita harus menggunakan pakaian yang sesuai. Tidak terlalu tebal, warnanya tidak gelap, dan tidak panas. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan sarung tangan. Apalagi kalau layangan kita besar, benangnya juga tajam, jadi kita harus menggunakan sarung tangan supaya tangan kita tidak terluka. Yang ketiga, kita bermain layangannya di tanah lapang ataupun pantai. Yang keempat,
patuhi protokol kesehatan. Nah, dengan adanya pandemi saat ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan saat bermain layangan. Kita apabila di lapangan atau tempat yang kita menerbangkan layangan banyak orang, kita harus menggunakan masker. Kita juga menjaga jarak dan setelah bermain layangan kita harus mencuci tangan. Selanjutnya yang kelima, hindari daerah perumahan atau pemukiman. Selanjutnya, hindari kabel listrik karena berbahaya. Yang ketujuh, hindari lalu lintas kendaraan atau jalan raya karena bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedelapan, hindari lapangan udara, terminal, dan stasiun karena ini juga membahayakan bagi kita dan juga orang lain. Yang terakhir, hindari cuaca mendung atau hujan. Oke? Selamat belajar membuat layang-layang dan juga selamat bermain layangan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.